Rekan media, pada sore ini bertempat di Hotel Ambara jam 4 tepat kita mengundang teman-teman media untuk mengikuti prosesi perdamaian antara Mr. EV dengan Mr. Song yang terkait dengan kegiatan terdahulu yang sudah teman-teman media ketahui, di mana kami para kuasa hukum dari kedua klien ini yang tadinya berseteru, kemudian kita berhasil mendamaikan, di mana tercipta yang namanya win-win solution, yang kemudian pada hari ini disepakati untuk kemudian dieksekusi perdamaiannya. Jadi Mr. EV ini terdahulu teman-teman sudah tahu ada persoalan karena menggunakan jasa dari perusahaan Mr. Song untuk perawatan. Tapi dulu itu memang terjadi yang namanya, pertama adalah kesalahpahaman, yang kedua adalah bukan kesalahan tindakan ya. Tapi kemudian setelah diadakan mediasi secara persuasi, para pihak sama-sama paham untuk soalnya, untuk masalahnya, kemudian secara berjenjang, bertahap, kemudian diadakanlah upaya-upaya perdamaian yang hari ini tercapai. Jadi dengan adanya perdamaian ini, segala urusan, segala persoalan, segala konflik, segala hal yang sifatnya adalah membuat tidak nyaman kemudian terselesaikan dan kemudian dianggap mengalami kedamaian. Jadi tidak ada masalah lagi apa-apa, dan sini Mr. EV dan diwakili Mr. Song, diwakili dengan kuasa hukumnya, sudah kemudian dalam kondisi yang damai, baik-baik saja, penuh sandaria. Hanya teman-teman media saja yang masih bingung, kayak ketawa. Ya, jadi itu tadi prolog dari saya, nanti akan disampaikan juga oleh kuasa hukum dari Mr. Song, dan saya mewakili dari Mr. EP ini, bisa saya ini, yang kemudian sudah kita damaikan. Adalah lebih baik berdamai daripada berantem. Tapi kadang-kadang berantem itu perlu. Ya, bisa Loli ya? Balik mana? Ya, berantem kadang-kadang perlu ya. Ya. Manajemen konflik. Ya, apa? Manajemen konflik. Ya, jadi itu tadi sudah perdamaian, intinya islah namanya ya. Jadi tidak ada persoalan apapun juga. Ya, tinggal sekalian dari ini Bang Antonius ini adalah kuasa hukum dari Mr. Song. Ya, ini benar-benar aspiratif begitu. Jadi baik sekali orangnya, kemudian bisa menjembatani dengan baik sehingga tercipta kondisi-kondisi kesepahaman antara Mr. EV dengan Mr. Song. Silakan Mr. Antonius untuk sampaikan 15 patah kata. Ya, terima kasih Bang Deo. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ini pajaknya beberapa sih nggak asing nih, kita pernah ketemu juga ya sebelumnya waktu kita berikan klarifikasi ya. Nah, ya mungkin kalau yang belum ada yang belum kenal, perkenalkan saya Antonius Edwin. Di samping saya atau saya namanya Servin. Ya, kita memang benar dari kuasa hukum Dr. Song. Seperti yang disampaikan Bang Deo, tujuan pertemuan kita hari ini untuk tujuan baik. Kita setelah kita komunikasi, kita surat menyurat, sampailah kita pada suatu kesimpulan, kita sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Jadi ketika ini sudah selesai, kita sepakat untuk selesai, maka tidak akan ada lagi permasalahan atau tuntutan di kemudian hari dari Dr. Song maupun dari Pak Ipeng ini ya. Kita memang sudah clear lah semua ini. Kita juga makasih ya Bang Leo. Ya, membantu melancarkan komunikasi lah penyebatan kita dengan Pak Ipeng. Karena sebelumnya juga mungkin ada teman-teman bingung nih kok gimana nih menghubungkan kedua belah pihak ini. Nah, terima kasih makanya dari Bang Deo lah sudah berusaha menghubungi menjembatani sampai kita bisa di acara hari ini. Jadi buat tadi kita sudah sama-sama sepakat tanda tangan ini. Nah, inilah yang menunjukkan dan membuktikan bahwa memang permasalahan hukum ini sudah selesai. Jadi yang tidak ada lagi masalah antara Dr. Song dengan Pak Ipeng. Mungkin dari saya sekian, hanya teman. Atau mungkin dari Pak Ipeng mau menambahkan sesuatu. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin pertimbangannya apa Pak EP
untuk menerima mediasi ini? Ya kalau memang masalah sudah selesai ya. Ada Met? Halo ya. Kalian kenapa? Pertimbangan kalau pertimbangannya sehingga bisa mau berdamai dengan Ya kalau emang masalah udah selesai ya damai yang lebih baik. Apa yang kita cari masalah kalau emang udah selesai gitu. Kan kita kalau hidup damai lebih enak gitu. Bang, berapa kali pertemuan sampai akhirnya ada kesepakatan atau berdamai ini? Terus komunikasinya seperti apa sih sampai berujung perdamaian? Terus ada syarat-syarat nggak setelah perdamaian ini? Kita kurang lebih pertemuan itu 2 kali ya. Kita pertama pertemuan dengan Pak EV juga didampingi Bang Rio. Yang kedua itu pertemuan antara kita kuasa hukum Dr. Som dengan Bang Rio selaku kuasa hukum dari Pak EV aja sih. Dan selain itu selain pertemuan juga kita ada surat menyurat yang akhirnya setelah surat menyurat itu baru kita mencapai kesepakatan ini. Kalau terkait syarat-syarat mungkin ya, untuk menjaga privasi hubungan antara dokter dan pasien ini mungkin kita tidak bisa membicarakannya di sini ya teman-teman. Win-win solusinya apa Mas? Ya balik lagi sih itu seperti yang disampaikan Pak, mohon izin untuk menjaga privasi hubungan antara dokter dengan pasien mungkin kita tidak bisa membicarakan atau mengutarakan apa win-win solution yang kita sepakati ini. Ya, saya utarakan ya. Ya, jadi win-win solusi yang terjadi adalah yang pertama Mr. Zong untung, yang kedua Mr. EV juga untung, itu udah win-win solusi itu. Jadi win-win untung. Semua untung. Bang, berarti salah satu syaratnya sudah terpenuhi lagi tuh. Sudah banyak syarat terpenuhi, jadi nggak ada lagi yang menjadi persoalan. Gitu. Oke. Bang Rio, Teman-teman media gimana? Jadi tidak ada Ada win-win juga nggak? jadi tidak ada tindakan apa dari yang tuntutan yang awal ya. Oh, sudah ada, sudah ada. Sudah ada ya. Dengan kemarin-kemarin dan sekarang tidak ada apapun tuntutan. oke. Bang, Bang, mungkin bisa ini kan jelaskan juga. oke. Bang, ini kan dari mulai kasus ini bergulir sampai dengan perdamaian hari ini itu kalau nggak salah mungkin memakan waktu 4 atau 5 bulan ya. Nah, ini apa yang membuat hal perdamaian ini begitu alot sampai berbulan-bulan. Terus kemudian poin apa yang bisa menjadi titik temu pertemuan di hari ini gitu loh. Adakah nilai materi yang dipenuhi dari kedua belah pihak ini? Demikian. Yang pertama 4 bulan ya. Ya kurang lebih Kurang lebih 4 bulan. tiga sampai Jadi empat gini, bulan. kalau orang pacaran itu kadang-kadang mau jadi pacar aja lama. Gitu. Jadi penuh pertanyaan segala macam kan. Jadi itu yang lama itu pas pendekatannya itu. Gitu. Tapi setelah dekat, kemudian langsung jalan bareng. Gitu. Jalan bareng yang cepat. Jadi 4 bulan, 2 bulan begitu kan, Bang Antonis nyari-nyari nih siapa kuasa hukumnya gitu. Misalnya ya. Gitu. Jadi itu yang dicari kan. Nah kebetulan kita memang kuasa hukumnya gitu. Kita kan suka hilang-hilang juga, kadang ke baris krim, kadang kemana, atau lama nyarinya baru ketemu. Nah dari situ kemudian kita dalam pertemuan-pertemuan rutin mencari titik temu, titik pasnya bagaimana sampai akhirnya terjadi perdamaian. Jadi perdamaian yang sekarang ini bukanlah saat sekarang ini terjadinya, tapi sudah berjajak dari beberapa waktu yang lalu. Tinggal mana yang pas, mana yang kurang. Mengenai solusi perdamaiannya tentunya ada dalam isi kontrak. Tapi karena isi kontrak ini sifatnya kontraktual untuk kepentingan para pihak, kita tidak bisa memutus kontrak ini secara baik. Jadi ada keadaan-keadaan yang dipersandingkan di persidangan baru kita lakukan. Tapi ini kan kita menjaga kepentingan privasi Middlezone dengan perusahaannya dan menjaga kepentingan privasi dari klien kami dan Mr. TV. Jadi yang jelas sudah ada nilai yang disepakati dan nilainya adalah nilai untung begitu. Mr. Song mendapatkan keuntungan dan Mr. P itu mendapatkan keuntungan juga. Itu yang dinamakan sebagai win-win solution. Bang, berapa? Kan sebelumnya 250 juta ya dari keluarga Mister. Nah itu udah nggak bisa dilihat dengan angka kalau sudah perdamaian itu. Jadi nggak ada angka lagi yang kelihatan karena sudah terjadi perdamaian kan.
Jadi kalau kita berdamai dengan siapapun juga itu uang itu nggak jadi ukuran, gitu, nilai itu nggak jadi ukuran. Yang penting berdamai, di mana ada keikhlasan, ada keterbukaan hati, ada pertemuan keselarasan antara para pihak, gitu, sehingga terciptalah hati yang tenang. Hati yang tenang adalah obat yang manjur buat kesehatan. Oke. Bang, terkait statement dokter abal-abal, Nah, itu ditanyakan langsung ke Oh itu karena belum kenal kan. Kita kalau belum kenal kadang-kadang satu orang pun kita bilang dasar abal-abal tuh gitu. Tapi kalau udah kenal kan nggak bisa kita bilang gitu. Nah sekarang udah kenal tuh, oh ternyata enggak. Untuk Bang Rete, apa nggak melakukan operasi? Ini iya. nanti 40 tahun lagi operasi lagi. Apakah Masih kita muda nih, ntar kita kalau udah tua operasi kan. Berarti kemarin diganti uang atau direvisi Ini perawatan ganti secara gratis uang. Bang? Itu kan itu sih tadi kan kita udah sampaikan bahwa tadi sudah Bang Ri juga bilang bahwa ini sifatnya kontraktual, makanya untuk menjaga privasi masing-masing pihak, ya itu biarlah tetap para pihak saja yang mengetahui. Ya, kita kasih bocoran dikit ya biar puas. Jadi sebenarnya nanti yang akan dioperasi adalah saya gantinya. Gitu. Jadi kita kan muka udah jelek nih. Jadi ya udahlah, kompensasinya kita siapa tahu kan diperganteng kan begitu. Ya enggak, Mbak Jun? Oke. Pak Edwin, Iya, Pak, Pak ya. Edwin ya, Pak. Iya. Oke, Pak Edwin, seberapa negatifnya impact dari kasus ini terhadap klien Anda gitu. Terus kemudian apa saja yang ditawarkan kepada Pak Mr. P ini kepada Bapak korban. Saya kurang hafal namanya. Iya. Ini sebenarnya kalau secara impact atau apa tadi pertanyaan impact atau Iya. Efek dari efek negatif. daripada berita ini ya sebenarnya secara tidak langsung ini sih kita bisa mengatakan ini berdampak. Tapi ya makanya kita rencana waktu ini kita sudah mencari kuasa hukumnya dan ketemu kita dengan komunikasi, ya kita sama-sama bicara dan supaya lah ketemu titik tengahnya, titik temunya. Nah kalau ditanya ada berdampak atau tidak, sebenarnya tidak terlalu berdampak juga karena seperti yang saya sudah bilang waktu klarifikasi kemarin, sebenarnya di luar sana semua orang sudah kenal siapa Dr. So. Jadi ya satu dua ini tidak terlalu berdampak seperti apa. Kalau terkait dari solusi ya yang tawarkan, balik lagi sih mau dijebak karena ini sifatnya kontraktual. Proses ini semua dan akhirnya sampailah kita suatu kesepakatan, itulah yang menjadi privasi kita masing-masing para pihak yang mau mengetahui. Oke, terakhir mungkin apa pelajaran yang bisa dipetik dari konflik ini? Terakhir banget. Narator. Pelajaran apa mungkin yang dapat dipetik dari permasalahan kemarin ini Bang? Saya piring dulu nih, saya kanan mana nih? Lolo. Karyawan. Nanya. Karyawan. Ini kan udah pada tua masih belajar. Ini kan kita udah waktunya interaksi sosial gitu, jadi udah nggak belajar lagi. Nah jadi nggak ada pelajaran yang bisa dipetik selain perdamaian itu sendiri adalah pelajaran yang paling berharga. Ya mungkin satu buat mungkin dari KIP untuk masyarakat luas kan sebenarnya kemarin awalnya juga untuk memberitahu masyarakat Indonesia terhadap praktek kesehatan itu sendiri. Iya, itu kan awalnya. Iya. Gitu. Kadang-kadang awalnya tuh kita mulai tertatih-tatih, pas masuk finishnya cepat kan gitu. Jadi kadang-kadang awal sama akhir berbeda. Gitu. Awalnya pacarnya kita si A, pas meritnya si B ternyata kan begitu. Jadi kadang-kadang berbeda antara awal dan akhir itu. Gitu. Ya. Ambigu ya. Mas Priyo ada yang terakhir lagi? Ya, yang terakhir. Mas Priyo. Mungkin ada pesan terakhir dari dari langsung panitianya. Pesan untuk masyarakat luas juga seperti apa? Coba EV ya. EV. Kita coba lihat mukanya ini bikin prasetyo nggak sih? Oh ya. Jadi karena awal dan akhir kan berbeda, jadi kadang-kadang kita harus sampaikan juga yang dulu kita punya pacar A, karena sekarang B, sekarang kita udah nggak pacaran lagi sama si A, gitu kan? Itu cerita tentang awal dan akhir kan. Nah jadi sebagai
posisi di sini kita sampaikan bahwasanya terhadap segala ucapan-ucapan terdahulu, statement terdahulu yang disampaikan oleh baik oleh Mr. EP, Mr. Zong maupun siapapun juga yang terkait dengan soal ini, kita anggap sudah tidak ada lagi pernyataan-pernyataan terdahulu, jadi kita anggap kita hapuslah pernyataan itu, kita anggap selesai gitu, ya. Tapi ingat, makan pacar selalu ada di hati. Kayaknya cocok buat Ridwan Kamil. Berdiri bang. Walaupun